Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi allazina la ya'maluna wal ladzina la ya'malun innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi kitabil karim yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya alhamdulillah. Diskusi agama, diskusi betapa pentingnya iman, betapa pentingnya amal soleh. Dengan diskusi membicarakan kebaikan-kebaikan wabil haq wabil batil, mudah-mudahan Allah akan memperbaiki amal-amal kita, keluarga kita, dan ditempatkan dalam ridho Allah. Kita akan lanjut kajian urut Aqidatil Awam, akidahnya orang-orang yang awam. Kalau yang di konsep Imam Maturidi, kita mulai dengan abda'u bismillahirrahmanirrahim, atau yang lain wujud hidam baku mukhalafatuhu lil hawadis. Itu sama saja, karena tujuannya untuk mengimani Allah. Wa min ajliha qala Rasulullah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke sifat bakonya Allah, sifat salbiyah, kidam bako mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyah. Kenapa ulama-ulama sepakat memberi 5 sifat ini kesempurnaan Allah itu namanya salbiyah? Agar kita bersih betul hati kita, iman kita kepada Allah, bahwa tidak tersaliblah sifat Allah, tidak mungkin ada pada makhluk. Ketika kita betul-betul tawajuh membahas sifat salbiyah ini dengan kajian membahas 5 kesempurnaan Allah saja, yakin betul bahwa Allah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Yang pertama dalam sifat salbiyah, yang tersalib, terhalang jikalau sifat Allah ada pada makhluk. Kidam, terdahulu, artinya bako, kekal, mukhalafatuhu lil hawadis, tiada bersamaan, tiada kesamaannya. Qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah tiada membutuhkan, berdiri sendiri. Dan wahdaniyah, esa Allah. Ya tentu secara garis lurusnya, selain Allah pasti ada awalnya, selain Allah pasti tidak kekal, selain Allah pasti makhluk ada kesamaannya, pasti saling membutuhkan, dan pasti berbilang. Nah, sehingga dengan memahami sifat salbiyah ini, seawam-awamnya orang paham betul, bisa memposisikan bahwa dirinya hamba. Maka ketika kita masuk ke garis lurusnya sifat salbiyah, tersalib, terhalang ini, yang awal Allah, yang kekal Allah, yang tiada kesamaan hanya Allah, tertanam betul di logika orang-orang beriman, dia bisa membedakan ini makhluk, ini khalik. Itu tujuan membahas sifat salbiyah. Selain Allah Subhanahu wa taala, pasti makhluk hukumnya adam, tiada. Jadi yang tiada santai-santai saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergabung dalam kajian online, alhamdulillah kita akan masuk ke sifat salbiyah yang terhalang, tersalib, bahwa sifat ini hanya milik Allah. Namanya mukhalafatuhu lil hawadis. Secara bahasa lughah atau orang-orang pintar, terus kelas profesor, etimologi, perpindahan bahasanya, tiada kesamaannya. Allah tiada bersamaan.
Nah, ketika sampai kepada sifat ini, ya kita ya sadar betul. Kita nggak ada juga ya tetap Tuhan. Kita nggak ibadah ya tetap Tuhan. Kita mau kafir ya dia tetap Allah. Sehingga kita bisa memposisikan diri kita, tanda-tanda orang yang yakin kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah. Makhluk. Maka laisa kamislihi sayyi. Allah tiada bersamaan. Semua ini dulu tiada, diadakan Allah, Allah sudah ada. Kekal Allah, tiada awal Allah. Maka yang ada yang menciptakan segalanya ini pasti tiada awalnya, pasti kekal tiada keberakhirannya, karena hanya dialah Tuhan yang hak. Semua ini diciptakan Allah untuk mengimani itu, bahwa hanya dialah Tuhan yang maha suci, maha tiada kesamaannya. Maka jikalau ada orang menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, pasti hukumnya makhluk. Apapun itu. Taghut itu makhluk batu, Latta, Uzza yang disembah orang-orang Arab zaman dahulu, jahiliyah. Nabi Isa dilahirkan dari rahimnya Maryam. Jelas ini makhluk. Ada kesamaan. Punya tangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Ketika sudah sampai pada sifat ini, yakin betul kita tidak bisa lagi membayangkan seperti apa wujudnya Allah, karena hanya Allah lah yang tiada kesamaannya. Semua yang terbayang-bayang di akal manusia yang bisa dilihat dengan panca indera pasti makhluk, hukumnya lemah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini terjadi perdebatan karena ada ayat Allahu arsistawa, Allah duduk bersemayam di atas arsy. Ya kita harus iman. Karena iman tidak hanya kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. 6 ini tidak boleh lepas. Lepas 1 tidak beriman. Dan ada ayat dalam Al-Quran, kalimullah, dalam sifatnya nanti ada sifat kalamnya Allah. Sadaqallahul azim, maha benar perkataan Allah. Kalau kita sudah sadaqallahul azim masih menyelisihi, berarti belum yakin dengan Al-Quran. Allahu arsistawa, Allah bersemayam di atas aras. Tapi bukan untuk menyelisihi. Teks ayatnya harus gitu, harus kita imani. Tapi ketika kita membahas orang-orang awam, dikenalkan para ulama, laisa kamislihi sayyi', maka putuslah bahwa Allah tidak bertempat, Allah tidak duduk. Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam, lebih besar aras kursinya daripada Allah, berarti Allah punya kesamaan. Maka batal pada ayat laisa kamislihi syai'un. Ada lagi ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala turun ke Palestina. Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina, berarti Allah lagi menemui Musa di gunung Tursina. Ya repot. Sehingga kita saling menyalahkan. Maka diputuskan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-86. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau ada yang bertanya Muhammad tentang aku, katakan aku sangat dekat. Maka alhamdulillah dengan mempelajari akidatil awam, kita mudah-mudahan iman kita itu semakin meningkat. Karena tujuan kita yang pertama kali bukan untuk mengkoreksi ibadah orang, keimanan seseorang, bukan. Tetapi tujuan membahas iman, karena pertama kali yang diwajibkan Allah adalah iman. 4 bulan kita sudah mengutarakan itu. Alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Kemudian kita dibuat lupa. Dan Allah manahkan akal untuk mengingat itu agar kita yang pertama mudah-mudahan membahas akidatul awam ini tidak taklid lagi, ikut-ikut. Iman tapi menyelisih Allah. Beriman tapi pekerjaannya semua menyelisih Allah. Tapi tidak pula ketika kita beriman tidak pernah buat maksiat, karena itu hukumnya malaikat.
Kita manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai'un. Allah lah yang tiada kesamaannya. Maka yang tiada kesamaannya pasti bisa menciptakan alam semesta dan bisa mengatur alam semesta. Yang kedua, tidak boleh zon ragu-ragu. Ketika sifat salbiyah belum dipahamkan guru-guru terdahulu, kita masih ragu dengan Allah. Saya kasih contoh ragu. Ketika kita di posisi dalam perkara sulit, perkara syariat, taat sama Allah, menyebut nama Allah, posisi senang kita lupa kepada Allah. Itu posisi ragu. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan tidak taklid, ya. Kemudian tidak zon lagi ragu-ragu. Yang ketiga, tidak sak. Sak itu kira-kira. Orang yang masih kira-kira Allah ada atau tidak, itu paling bahaya. Karena dalam perkara syariat itu pasti di orang-orang seperti ini lebih mengutamakan nafsu. Yang keempat, tujuan kita mempelajari laisa kamislihi syai'un, sifat salbiyah, sifat kesempurnaan Allah, hakul yakin. Etikot kita benar, akal kita benar, dan semua yang diperintahkan Allah itu ya benar, kita sujud kepada Allah, bukti syukur kepada Allah. Maka jangan tinggalkan sholat. Kan tauhid yang paling sempurna adalah sholat. Zahir berdiri, zahir tunduk, hati. Kemudian qauli, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jaza muafakat. Kalau sudah sampai ini bermantap, kata para ulama, iman kita. Apa jaza muafakat? Hatinya membenarkan, akalnya memikirkan betul, dan semua panca indera yang diamanahkan Allah meyakini, melihat ada langit, ada bumi, sesuai dengan tunjukan Al-Quran. Allahillazi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dalam surah Al-An'am ayat ke-1, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardi, kata Allah. Dan dalam kitab-kitab yang lain pun Allah menciptakan semuanya ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ketika kita dimanahkan ilmu oleh para ulama yang telah mengkonsep kitab begitu banyak, dan kita yang hidup di zaman fitnah masih kebagian ilmunya para ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak taklid ikut-ikutan lagi, karena celakanya kalau kita ikut-ikutan ada orang kafir punya anak jadi kafir juga. Tapi kalau Allah sudah membukakan akalnya, bisa saja jadi Islam. Maka jelas orang-orang kafir yang masuk Islam, mu'alaf itu orang pintar, orang yang berpikir, dan orang-orang Islam yang masuk kafir itu orang yang bodoh, yang cukup cukup semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi kita berdebat. Yakinlah bahwa segala sesuatu ini hukumnya makhluk ada kesamaan. Tidaklah langit bisa menurunkan hujan, tidak pula bumi bisa menumbuhkan tumbuhan, kecuali semua sudah dalam skenario Allah. Laisa kamislihi syai'un. Maka jikalau ada yang mengaku Tuhan, tunjukkan ciptaannya. Maka tidak ada. Tujuan kita membahas sifat salbiyah ini. Maka bertahun-tahun para ulama mengaji. Ketika salbiyah ini mantap di akalnya, di hatinya, bersihlah imannya. Bahwa selain Allah Subhanahu wa taala pasti ada kesamaannya, dan ada kesamaan itu pastilah makhluk, dan makhluk pasti butuh kepada Allah. Maka keluarlah satu konsep, la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membahas sifat ini nanti akan kita lanjut lagi, kita ulang semakin dalam. Kemudian ikrar kita di dalam sholat,
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa kita implementasikan dalam ibadah. Hati kita beriman kepada Allah, kemudian mencintai umatnya Rasulullah, dan ibadah hanya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Hanya Allah lah yang wajib kita patuhi, yang wajib kita syukuri, dan wajib kita takuti. Api neraka itu ada kesamaan, Allah ciptakan. Tidak perlu kita takuti. Sehingga ibadah kita itu minimal berangkat dari iman yang paling kecil, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan jabatannya, kehilangan segala-galanya. Dicari polisi, dicari orang-orang. Datang ada orang yang menolong. Diberikan kita rumah, diberikan uang 1 miliar, utang kita dilunaskan, dikasih kendaraan. Logika orang-orang awam pasti tidak bisa membantah. Ketika dipanggil orang yang menolong kita ini, kita pasti datang. Malu tidak datang. Hutang kita dilunaskan, rumah dikasih. Lalu kata Allah, aku ciptakan kalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menempati bumi, kata Allah, aku kasih semuanya, aku siapkan semuanya, kata Allah. Aku panggil 5 kali dalam sehari. Mengapa kalian tidak pernah punya rasa malu kepada aku? Maka orang-orang awam yang berangkat dengan rasa malu untuk melaksanakan ibadah, semua sudah lillahi ta'ala. Ikhlas itu bisa dilatih dengan mengkaji iman. Mudah-mudahan dengan ikhlas akan sabar, akan ridha kepada Allah, dan muncul nanti mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin cinta itu kalau kita tidak kenal, itu mustahil. Setelah kita kenal akan muncul rasa cinta, karena kalau tidak kenal itu nafsu. Maka mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ulama, laisa kamitslihi syai'un, Allah tiada kesamaannya, jalannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani Allah. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman pasti bahagia dunia dan bahagia kelak di akhirat. Neraka itu bukan tempat kita, jangan dipikirkan. Jangan kita sudah ibadah. Agama itu bukan beban, agama itu solusi. Solusi kembali kepada kebahagiaan. Maka tidak adalah kebahagiaan kecuali kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang tiada kesamaannya, yang maha pengasih, maha penyayang, maha razik, maha segala-galanya. Tentu tertanamlah logika di akal manusia yang beriman, kebahagiaan sesungguhnya ketika hati kita terpaut kepada Allah. Maka kematian adalah kebahagiaan sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, karena kembali kepada Allah. Laisa kamitslihi syai'un, yang tiada kesamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya simpulkan, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada alim ulama, pada kiai, ustaz-ustaz. Jika ada kekeliruan kami membahas ini, tidak ada maksud yang lain-lain, mohon diluruskan. Dan kepada Allah kami mohon ampun jika ada benarnya, semua mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran tidak ada Allah katakan satu kata pun wujud Allah. Tidak ada. Tapi ulama yang punya garis besar ini. Di Al-Quran Rahman, Rahim, Ya Razzaq. Wa huwa sami'un alim, wa huwa sami'ul basir. Jelas. Yang maha alim, yang maha mendengar, maha melihat itu wajib ada. Maka kata ulama, wajibal wujud. Wajib adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pasti tiada awalnya, dan yang ada itu Tuhan hak Allah Subhanahu wa taala, kekal tiada keberakhirannya, dan pasti hanya Allah Subhanahu wa taala pula lah yang tiada kesamaannya. Segala permasalahan kita jangan sampai menyekutukan Allah. Masalah kita konsekuensi dari kerusakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau dikasih cobaan hari ini berarti Allah sayang agar dimudahkan di dalam kubur. Ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji bermacam-macam, masyarakat, semuanya diuji. Karena bukti sayangnya Allah, karena sebesar debu iman yang ada di dalam hati kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada kesamaannya, pasti kekal, pasti
pasti, tiada awalnya, kidam, dan yang tiada awalnya, tiada keberakhirannya, tiada kesamaannya. Dialah yang ada, maujud Allah. Allahillazi khalaqa samawati wal ard. Kemudian di dalam kidamnya Allah, wal awal wal akhiru. Kemudian dalam bakonya Allah, wal hayyul qayyum, dan ayat kursi. Allah menyifati dirinya dan laisa kamislihi syai'un. Kita tidak perlu lagi bertentang kemudian saling memperselisihkan iman, apalagi sampai mengkafirkan orang-orang yang beriman. Karena kalau kita mengkafirkan, membid'ahkan saudara-saudara kita yang beriman dan tidak terbukti innahu alimun bizati sudur, Allah tahu semua isi dada hambanya, maka sungguh perkataan kita akan kembali kepada kita dan kitalah yang digolongkan menjadi orang-orang kafir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, iman kita semakin meningkat, kita ditakdirkan Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Jagalah iman, jangan berputus asa dari segala kesalahan, karena semua kesalahan itu akan diampunkan Allah. Hanya satu yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Dosa satu-satunya yang tidak bisa aku ampunkan, kata Allah, adalah menyekutukan aku. Jadi jagalah iman. Semua yang iman pasti ditempatkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahagia selama-lamanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada alim ulama mohon diluruskan dan mohon dimaklumkan. Tujuan kita hanya mengajak bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridwa'i nafsihi wa zinata arsihi data kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi ke kajian berikut.